Sobat-sobatku semuanya, ada sebuah berita yang sangat mengagetkan saya. Ada sebuah postingan di media sosial yaitu Twitter yang saya lihat tadi pagi. Postingan itu menuliskan ada capres nampar dan cekik wamen di ruang rapat. Apakah maksud dari postingan ini? Saya bertanya-tanya, nampar dan cekik di ruang rapat. Rapat apa? Apakah itu rapat RT? Apakah itu rapat RW? Ataukah itu rapat sebuah organisasi perkumpulan? Tetapi karena ini dituliskan capres, dalam pikiran saya adalah rapat sebuah tim sukses. Mungkin sang capres marah karena tim suksesnya tidak bisa berjalan sesuai apa yang dia ingini, sesuai apa yang dia pikirkan dan dia maui. Jika itu adalah sebuah rapat tim sukses, maka itu adalah persoalan internal dari tim tersebut. Satu kata, satu suku kata menggelitik. Di situ tertulis wamen. Wamen adalah singkatan dari wakil menteri. Nah, ini dia. Kenapa ada seorang wakil menteri ditampar oleh seorang capres? Sebuah pertanyaan yang sangat besar di dalam diri saya, sehingga pada akhirnya saya mendapatkan sebuah video yang kemudian saya pelajari. Video tersebut saya dengarkan dari awal sampai dengan akhir. Tidak berhenti di situ. Tiba-tiba seorang teman saya memberikan transfer sebuah video, dan video itu sama dengan video yang saya dapatkan. Sobat, ternyata perbuatan capres ini sudah menggemparkan beberapa aktivis di Republik ini, di mana para aktivis selalu meneriakkan bahwa kita Republik ini harus mendapatkan seorang pemimpin yang bisa mengayomi rakyat, seorang pemimpin yang tidak memiliki tipikal berangasan, seorang yang memiliki rekam jejak masa lalu yang tidak beres. Sobat-sobatku semuanya, ternyata si wamen ini ditampar di dalam sebuah rapat kabinet, sobat-sobatku. Alifur Rahman mengatakan bahwa dia mendapatkan info dari orang dalam. Sang wamen katanya ditampar karena sang capres merasa tidak puas atau sang capres marah. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo pernah membuat sebuah program yang ini dipercayakan kepada seorang menteri agar melalui kementeriannya dia bisa bekerja sama, dia bisa mewujudkan sebuah program untuk mengatasi atau masuk dalam kategori ketahanan pangan untuk Republik ini. Diharapkan melalui produk-produk pertanian yang dia kelola, di kementeriannya kelola, bisa mendukung atau menunjang ketahanan pangan di negara ini. Berita sudah terbuka semuanya bahwa program tersebut di kementerian ini sementara ini dikatakan gagal. Kenapa saya katakan sementara? Karena ini masih berjalan. Kita tidak bisa sebetulnya 100% mencap itu adalah gagal total. Dan itu pun dikuatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa membuat sebuah program ini tidak mudah untuk mewujudkan agar berhasil. Butuh rentang waktu yang panjang dan butuh beberapa kali percobaan, beberapa kali usaha agar bisa terwujud seperti apa yang diinginkan. Program itu dijalankan bekerja sama atau bersinergi dengan kementerian yang lain. Jadi saling mendukung. Ternyata ada salah satu menteri yang mungkin belum mendukung, atau mungkin tidak bisa dikatakan tidak mendukung juga ya, karena dalam kabinet Bapak Presiden Joko Widodo ini kita lihat antara menteri satu dengan menteri yang lain saling dukung untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sejahtera. Nah, kemungkinan dari kementerian ini agak terlambat, atau mungkin SDM-nya, atau mungkin data-datanya, atau apalah
sehingga terjadi sebuah miss, sehingga mungkin dukungan atau kesinergian ini belum tercipta dengan baik, maka program yang dilakukan oleh sang capres ini terlambat dan itu tadi dikatakan gagal. Itulah sebagian cerita yang mendasari kenapa sang capres ini menampar dan mencekik sang wamen. Sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan tanpa ada kerjasama yang baik. Sebuah organisasi tidak akan bisa menyelesaikan program-programnya dengan baik jika tidak ada saling dukung di antar anggota peserta organisasi tersebut. Saat ini, setelah melihat yang terjadi kasus ini, maka saya langsung berpikiran, program ini, program yang dipercayakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada kementerian di mana menterinya menjadi capres di Republik ini, maka program itu bisa dipastikan gagal total. Tentu ada kendala untuk mewujudkan kerjasama tersebut setelah kejadian ini. Berita tersebut belum keluar dari sang wamen, yang tentunya kita harapkan bahwa itu perlu rakyat tahu, bahwa itu perlu rakyat mengerti proses sebenarnya, sehingga rakyat nanti akan bisa menentukan apakah rekam jejak pada masa lalu dan itu betul-betul akan menjadi cermin pada masa depan, karena saat ini di dalam rapat kabinet ini sudah mulai terungkap bagaimana pengendalian emosi dari sang capres tersebut ternyata belum bisa dikatakan stabil sampai dengan hari ini. Sobat-sobatku semuanya, jika di dalam sebuah rapat kabinet bisa terjadi hal yang demikian, lantas bagaimana jika sang capres ini nanti menjadi presiden? Bisa jadi menteri yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Tidak sesuai dengan apa yang dia mau itu ada beberapa sebab. Mungkin apa yang dia mau memang tidak bisa dijalankan karena dengan segala kondisi yang tidak memungkinkan, atau menteri tersebut tidak bisa atau tidak mampu bekerja. Nah, yang celaka adalah jika menteri tersebut tidak bisa menjalankan karena seluruh kondisi atau parameter yang ada itu tidak bisa dan memang tidak mungkin untuk menjalankan programnya, seperti contoh salah satu program yang saat ini sedang digembar-gemborkan oleh capres-capres yang ada, dijanji-janjikan oleh mereka, yaitu adalah BBM gratis, makan gratis, dan studi gratis. Nah, jika ternyata APBN tidak mendukung untuk melakukan hal tersebut, maka menteri pasti akan menentang atau menteri pasti akan berargumentasi dengan sang presiden. Tetapi jika presidennya seperti ini, apakah tidak muncul kemungkinan ada menteri yang langsung didor di dalam rapat kabinet? Ini saja belum apa-apa seorang wamen sudah dicekik dan ditampar. Dia belum berkuasa, dia belum jadi, dan dia belum menduduki kursi nomor 1 di Republik ini. Nah, sobat-sobatku, bagaimana jika hal itu benar-benar terjadi? Ini sangat mengagetkan saya. Dan ini sangat membuat saya berpikir, waduh, kalau seperti ini bagaimana jadinya nanti negara kita? Apakah tidak mungkin terulang? Akan banyak kembali perbuatan-perbuatan masa lalu yang pernah dia lakukan, yang mengakibatkan kesedihan yang mendalam sampai dengan hari ini di beberapa keluarga yang anggota keluarganya tidak bisa bertemu satu sama lainnya. Sobat-sobatku semuanya, apakah capres-capres yang saat ini dicapreskan oleh partai-partai politik betul-betul mendaftar dan betul-betul diterima oleh KPU sebagai capres di Republik ini? Kita tunggu pendaftaran tersebut dan mari kita mulai merenungkan presiden apakah yang ingin kita dapatkan.
presiden apakah yang ingin kita harapkan untuk bisa memerintah Republik Indonesia tercinta ini. Janganlah kita nanti salah pilih. Tahun 2024 adalah penentuan bagi kita semua, bagi Republik ini, bagi anak cucu kita. Apakah presiden mendatang akan merubah segala kebijakan yang telah ditentukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang telah ditaruh oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang mana saat ini jelas seluruh negara dunia internasional mengakui program-program yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh Bapak Jokowi adalah betul-betul hebat. Apakah nanti presiden yang terpilih adalah seorang presiden yang akan memberhentikan atau tidak akan meneruskan program Joko Widodo? Jangan sampai kita memilih presiden yang telah terbukti bekerja sama dengan organisasi radikal dan intoleransi untuk memenangkan sebuah pemilihan, untuk mencapai ambisinya pada masa lalu. Dan jangan sampai kita memilih presiden yang memiliki rekam jejak yang sangat kelam pada masa lalu, yang membuat sebagian rakyat di Republik ini betul-betul merasakan sebuah bencana yang luar biasa, betul-betul merasakan sebuah kepedihan yang luar biasa sampai dengan hari ini. Sahabat-sahabatku semuanya, pilihlah presiden yang benar-benar bisa dan telah berjanji akan menjalankan program dari Bapak Joko Widodo. Pilih presiden yang sudah memastikan ideologi Pancasila satu-satunya ideologi berbangsa dan bernegara. Dan lebih lagi, pilihlah presiden yang betul-betul dengan tegas menolak unsur radikal dan intoleransi ada di negara ini, sehingga negara kita yang berdasarkan kebinekaan, perbedaan yang ada, tidak perlu membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi kesetaraan ada di setiap warga negara ini. Apapun sukumu, apapun agamamu, apapun rasmu, apapun golonganmu, kita semua adalah warga negara Indonesia yang pantas dan berhak untuk hidup di negara ini dengan setara dan menikmati hasil pembangunan yang mensejahterakan rakyatnya. Salam Opidantos.